Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Al-Haris Zairi. NIM saya 1041931. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran manajer keuangan dan akuntansi syariah dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Di sini dosen pengampu saya ialah Pak Jalaluddin FA SHMH. Oke, baiklah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan membicarakan teori keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu. Teori keuangan menjelaskan mengapa suatu fenomena di bidang bisa terjadi dan mengapa keputusan keuangan perlu diambil dalam menghadapi persoalan keuangan. Manajemen sendiri sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Oke, konsep manajemen keuangan itu adalah suatu proses dalam kegiatan, peraturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajemen keuangan. Menurut Dr. Muhammad MAG, konsep manajemen keuangan syariah ini ialah aktivitas suatu perusahaan sangat ditinjau oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk membelanjai aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungan ini, maka perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis, dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajemen keuangan. Seorang manajemen keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai securities and adverse relations, analisis, bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen keuangan terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai sejarah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Oke, lanjut. Manajer keuangan. Nah, ini dia, manajer keuangan. Manajer keuangan ini adalah fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi utama bagi manajer keuangan ini atau pembuat keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan ini ialah yang pertama, menghimpun dana dari pasar keuangan yang disebut dengan keputusan pendanaan. Yang kedua, menginvestasikan dana yang disebut dengan penganggaran modal. Nah, itu menginvestasikan dana yang kedua. Yang ketiga, menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali atau untuk membayar dividen tunai yang disebut dengan keputusan dividen policy. Oke, kegiatan utama manajer ini ialah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana dengan sejumlah cara untuk mengesimpulkan efisien dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Ada pula lagi pasar uang sebagai alternatif
perencanaan kembangan keuangan. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengelolaan dan pinjaman dan jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang ini, yang pertama, lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah go public menentukan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Akuntansi prinsip syariah. Akuntansi prinsip syariah ini ada 4. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kementerian. Yang ketiga, transpirasi. Yang keempat, universal. Itu ialah aktualitas prinsip syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah ialah pelanggaran riba, pembagian risiko, tidak menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan spekulatif, kesucian kontrak, dan aktivitas harus sesuai syariah. Itulah hasil dari materi saya tentang manajer keuangan syariah. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.